Nah, yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari kelas G akan mempresentasikan tentang strategi kampanye menangkan calon anggota legislatif DPRD Provinsi NTT dari Partai Perindo Dapil 6 NTT, yaitu Alor, Flores Timur, dan Batang. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Saya Hanif Indi dan teman-teman saya ada Muhammad Febri, Mutiara Destianti, dan Zulfa Yasmin dan Hamka. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, yang pertama dari daerah pemilihan Provinsi NTT. Daerah pemilihan pertama ada wilayah Kota Kupang, jumlah kursi ada 6 kursi. Daerah pemilihan 2 ada wilayah Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, jumlah kursi 7 kursi. Dapil 3 ada 4 wilayah, Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Jumlah kursi ada 10 kursi. Dapil 4 ada wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat. Jumlah kursi ada 10 kursi. Kemudian Dapil 5 ada Kabupaten Sika, Ende, Ngada, Naga, Keo. Jumlah kursi 11 kursi. Kemudian Dapil 6 ada Alor, Flores Timur, Lembata. Jumlah kursi 7 kursi. Kemudian Dapil 7 ada Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara. Jumlah kursi yang diperebutkan 8 kursi. Kemudian Dapil 8 ada Kabupaten Timur Tengah Selatan, jumlah kursi 6 kursi. Untuk wilayah Dapil 6 Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Flores Timur, Lembata, Alor, jumlah kursi 65 dari 8 daerah pemilihan. Jumlah pemilih 3.289.174 jiwa. Untuk pemilih perempuan sebanyak 1.675.774 dan 1.613.400 pemilih untuk laki-laki. DPT ini tersebar di 21 kabupaten atau kota. Jumlah pemilih ini tersebar di 3.234 desa atau kelurahan dan 3.093 kecamatan. Daerah pemilih tetap DPRD Dapil 6 Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Alor jumlah TPS ada 667, jumlah pemilih laki-laki 65.701 jiwa, jumlah perempuannya 71.017 jiwa. Kemudian di Flores Timur jumlah TPS-nya 439, kemudian jumlah pemilih laki-laki 71.002 jiwa, kemudian perempuannya 83.422. Kemudian di Kabupaten atau Kota Lembata jumlah TPS 226, jumlah pemilih laki-laki 31.545 jiwa dan perempuan 40.870 jiwa. Jumlah kursi yang diperebutkan tadi di Dapil 6 DPRD NTT jumlah kursinya ada 7. Selanjutnya dibacakan oleh Zulfa. Kemudian analisis situasi segmenting. Yang pertama, geografi. Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang terletak di bagian timur laut. Kemudian, Alor terdiri dari 3 pulau besar dan 6 pulau kecil yang saat ini ada penghuninya. Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergunung. Lembata adalah sebuah pulau gugusan Kepulauan Solor yang terletak di antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Kesimpulannya, daerah tersebut merupakan daerah pegunungan dan juga dikelilingi oleh lautan. Yang kedua ada demografis. Mayoritas bekerja sebagai petani dan petani komoditi, contohnya singkong, jagung, kemiri, kenari, dan lain-lain. Didominasi oleh usia produktif dan berpendidikan menengah ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, psikografi. Ikatan hubungan kultural masih sangat kuat, sehingga kegiatan banyak berpusat pada kelompok dan bersifat kebersamaan dan gotong royong. Next. Target sasaran kampanye. Primer, bekerja sebagai petani komoditi dan nelayan,
berpendidikan menengah ke bawah, mayoritas beragama Kristen, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sekunder, pemuda, atau tunakarya biasanya yang baru lulus SMA, atau pemuda gereja setempat. Pemilih pemula, laki-laki maupun perempuan, tinggal di pedesaan dan pegunungan, dan lain-lain. Tersier bekerja sebagai kepala desa, perangkat desa, PNS atau ASN, pemilih pemula dan bukan pemula, tinggal di perkotaan dan tugas di pedesaan atau pegunungan, dan lain-lain. Kemudian analisis situasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap caleg Rocky Winario. Yang pertama, wilayah Alor, tingkat elektabilitas calon 90%, Flores Timur 20%, Lembata 5%. Goals dan objektif. Yang pertama, identifikasi problem. Caleg sudah diketahui di daerah Alor. Caleg bekerja sebagai pengusaha dan kontraktor. Lalu caleg juga mempunyai orang tua yang dikenal sehingga membuat namanya mudah dikenal. Caleg belum dikenal oleh para konstituennya di dua dapil yaitu Lembata dan Flores Timur. Caleg sebagai kaum minoritas. Dua tujuan kampanye, memperkenalkan Partai Perindo kepada masyarakat dan menduduki kursi perdana dari Partai Perindo DPRD Provinsi NTT Dapil 6. Membuat terobosan baru warga minoritas atau etnis Tionghoa menduduki kursi DPRD Provinsi NTT pertama. Yang ketiga, persoalan kampanye, menumbuhkan rasa percaya terhadap partai baru yang diduduki oleh caleg sehingga partai ini bisa mendapatkan hati di masyarakat dan bisa memperoleh suara di atas target. Keempat, target kampanye. Target untuk wilayah Dapil 6 Provinsi NTT adalah mendapatkan suara minimal 15.000 untuk mendapatkan satu kursi di DPRD Provinsi NTT. Yang kelima, communication goals. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konstituen potensial pemilih caleg DPRD Provinsi NTT nomor 2 atas nama Rocky Winario. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hamka. SWOT analisis Rocky Winario. Kekurangan tidak pernah berorganisasi dan terjun di dunia politik, tidak populer di daerah Flores Timur dan Lembata. Kelebihannya berasal dari keluarga mampu dan pedagang retail besar di Alor, berpendidikan tinggi, berprestasi di bidang olahraga, dan penggagas pertama olahraga futsal di Alor. Dana mencukupi, selalu membantu kegiatan pembangunan rumah ibadah dan masyarakat setempat. Tidak mempunyai catatan buruk di masyarakat. Selanjutnya, peluang. Hampir seluruh konstituen di Alor didominasi oleh nasabah-nasabah yang dimiliki orang tua caleg. Ancaman kaum minoritas baik dari suku maupun agama. Caleg nomor urut 2. Ancaman partai baru di Alor dan pertama mengikuti pemilu. Peluang jumlah pemilih pemula yang cukup besar. Ancaman bersaing dengan incumbent. Masyarakat yang antusias dengan caleg yang berduit. Next. Kompetitor. Yang pertama ada Partai Demokrat Indonesia Perjuangan dengan nama Gulielmus Agustinus Demon Baribe. Suara sah dan peringkat 12.062 dengan peringkat kedua. Yang kedua ada Partai Golongan Karya Ansgerius Takalapeta. Suara sah 17.339 dengan peringkat pertama. Yang ketiga ada Partai Nasional Demokrasi Alexander Take Ofong. Suara sah 7.686 dengan peringkat kedua. Yang keempat Partai Gerindra Gabriel Abdi Kusuma Beribina. Suara sah 12.572 dengan peringkat kedua. Yang kelima ada Demokrat Gabriel Suku Katon. Suara sah 7.581 dengan peringkat kedua. Yang keenam ada PAN Ismail J. Samau. Suara sah 5.721 dengan peringkat kedua. Yang ketujuh ada PKS Anwar Hajral. Suara sah 5.068 peringkat kedua. Next. Strategi kampanye. Terdapat 17 kecamatan dan 152 desa di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kami membentuk satu kepala tim
yang berpusat di Kota Kalabahi. Kemudian membentuk sub-sub tim di setiap 17 kecamatan. Kami membentuk lagi tim sahabat-sahabat Rocky sebanyak 5 orang setiap desa-desa yang nantinya akan membantu untuk menyebarkan informasi. Siklusnya adalah 1, informasi melalui Informa atau tim sahabat Rocky Winario di setiap desa. Yang kedua, memperkenalkan melalui spanduk, baliho, stiker, kalender, souvenir, dan perkenalan profil si caleg dengan membawa nama orang tua si caleg. Yang ketiga, tim atau sahabat Rocky akan bertemu dengan tetuah agama atau tokoh setempat untuk melakukan appointment kampanye atau sosialisasi di daerah tersebut. Yang keempat, setelah di ACC kami turun dengan beberapa tim dan tetuah tokoh agama atau desa dan melakukan kampanye atau sosialisasi dan orasi politik atau komunikasi persuasi, melakukan tanya jawab atau terjadi kontak personal atau komunikasi antar personal atau membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat yang menaruh simpati dengan caleg. Yang kelima, biasanya setelah kami kampanye, selang 1 atau 2 minggu, para tetuah agama ataupun tokoh setempat akan datang kembali ke kantor ataupun menghubungi tim Rocky untuk menginformasikan bahwa masyarakat tertarik dengan caleg dan meminta untuk melakukan sosialisasi atau bukan di tempat mereka melainkan di kantor si caleg. Setelah di ACC kami turun dengan beberapa tim dan tetuah tokoh agama atau desa dan melakukan kampanye atau sosialisasi dan orasi politik. Melakukan tanya jawab atau terjadi kontak personal atau komunikasi antar personal. Berikut next. 6, biasanya banyak daerah-daerah yang si caleg belum sempat turun dikarenakan medan yang cukup berat. Maka dari itu sosialisasinya adalah kami memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh desa melalui tim Rocky atau sahabat Rocky. Yang ketujuh, caleg menduduki partai baru sehingga membuat beberapa daerah yang memang mereka mempunyai jagoan lama atau incumbent yang menduduki partai lama. Next. Strategi kampanye khusus. Strategi kampanye khusus ini dilakukan oleh caleg pada saat awal-awal ingin terjun di dunia politik. Caleg beserta tim membuat akun Facebook sebanyak 10 akun dengan nama Rocky Winario 1 hingga Rocky Winario 10. Ke-11 akun tersebut dibuat dan kami melakukan penambahan pertama yang berada di setiap akun dengan menggunakan aplikasi yang tidak banyak diketahui oleh orang. Kami dapat memilih lokasi situasi hingga pekerjaan untuk bisa berteman. Maksimal pertemanan di FB adalah 5.000 dan target pertemanan di media sosial si caleg adalah 50.000. Aplikasi itu adalah Share is Black. Aplikasi ini dapat didapatkan oleh tim Rocky Winario yang pernah bekerja di luar kota dan menggunakan aplikasi tersebut untuk pekerjaan yang lama. Setelah dimudahkan dengan pemilihan pertemanan tim Rocky Winario mengatur pertemanan dari FB yang satu ke FB yang lainnya. Kami memiliki satu admin yang pengelola akun untuk memegang 3 akun yang berbeda. Untuk aktivitas akun tersebut adalah kami tidak pernah memposting aktivitas bantuan-bantuan atau perjalanan kampanye caleg beserta tim. Yang kami posting adalah aktivitas sehari-hari di luar kampanye atau sosialisasi aktivitas. Kedua adalah memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada setiap teman yang berulang tahun. Ini salah satu strategi komunikasi antar personal yang akan selalu mengena di hati masyarakat Alor. Next. Selain itu, pada saat hari H, semua para admin dari FB tersebut berkumpul dan membuat seperti bom inbox kepada seluruh teman-teman si caleg di Facebook dengan menggunakan kata sapaan dan adanya komunikasi persuasi. Strategi kampanye khusus yang dilakukan si caleg serta tim yang menurut kami jarang dilakukan oleh para caleg lainnya adalah memberikan nomor HP pribadi kepada calon pemilih. Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi lebih dekat antara si caleg dan si calon pemilih.
Biasanya caleg akan bertukar nomor HP dengan si calon pemilih. Bentar. Ulang. Membangun komunikasi lebih dekat antara si caleg dan si calon pemilih. Biasanya caleg akan bertukar nomor HP dengan si calon pemilih dan nama Facebook untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Next. Ini taktik kampanye. 1. Alat peraga kampanye. Membuat flyer berupa kertas suara, kalender, souvenir. 2. Berikan di media massa dan koran. 3. Membantu rumah-rumah ibadah dalam masa pembangunan atau renovasi. 4. Masyarakat komunitas. 5. Memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 6. Selalu mengatasnamakan kejujuran dan tidak mengobrol janji di media sosial. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muti. Lalu ada budgeting. Budget yang pertama untuk alat peraga kampanye itu sebesar 380.630.000 rupiah. Biaya iklan media massa dan radio 19.350.000 rupiah. Biaya iklan media sosial 6 juta. Kunjungan kampanye atau sosialisasi di desa dan biaya transportasi 669.900.000 rupiah. Kunjungan kampanye di kantor pemenangan caleg 294.500.000 rupiah. Biaya pemasangan baliho di 165 desa sebesar 82.500.000 rupiah. Biaya untuk tim Rocky pemenangan 312.500.000 rupiah. Biaya konsultan 325 juta. Biaya bantuan yang diberikan 500 juta. Total keseluruhannya 2.590.380.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada evaluation. Yang pertama, caleg serta tim Rocky melakukan evaluasi sesuai dengan jumlah tim dan sahabat Rocky yang ikut dan terlibat dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan, terhitung dengan jumlah pemilih di dalam rumah. 2. Tim Rocky selalu memonitoring perkembangan melalui media sosial. Dilihat dari beberapa banyak teman yang selalu menyukai serta berkomentar positif di postingan Facebook Rocky. Biasanya, jika respon baik, kami sudah mengetahui bahwa mereka adalah pendukung atau pemilih dari caleg nomor 2. Yang ketiga, caleg berserta tim Rocky juga mengukur kesuksesan kampanye atau ketertarikan si calon pemilih. Dilihat dari setelah caleg dan tim berkampanye di suatu desa. Biasanya, desa-desa yang tertarik dengan si caleg nomor 2 ini akan datang ke kantor dengan membawa beberapa massa dari kakak yang berbeda, lalu menawarkan diri untuk ikut membagikan stiker ataupun souvenir, hingga alat peraga kampanye lainnya, hingga memasang baliho besar di depan rumah si calon pemilih. Yang keempat, si caleg juga selalu menjalin komunikasi baik dengan si calon pemilih untuk memonitoring kegiatan-kegiatan di desa si calon atau untuk menginformasikan perkembangan si caleg di desa calon pemilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanif. Selanjutnya adalah timeline kegiatan. Kegiatan ini dibuat kampanye bulan Januari sampai April tahun depannya. Yang pertama, setiap minggu ketiga di setiap bulan, di minggu pertama dan ketiga kami selalu ada sosialisasi melewati media massa dan radio, yaitu media cetak, begitu koran. Lalu setiap bulan kami juga melakukan kunjungan kampanye dan atau sosialisasi di desa. Ini bisa sekali atau 2 kali tergantung jadwal calegnya. Yang ketiga ada kunjungan atau kampanye sosialisasi di kantor pemenang. Ini juga dilakukan
setiap bulan. Selanjutnya masih sama, yaitu sosialisasi di media massa dan radio, lalu kunjungan kampanye di desa, lalu juga kampanye di kantor pemenang. Bisa dilihat sendiri, setiap bulan pasti ada di media massa dan radio. Lalu kampanye sosial desa juga selalu ada, yang di kantor pemenang juga selalu ada. Lalu mendekati pemilihan, sosialisasi dan kampanye ini semakin digencarkan, seperti yang dilihat di timeline. Sosialisasi di media massa dan radio 2 bulan selalu dilakukan setiap minggunya, 2 bulan sebelum pemilihan, dan juga kampanye sosialisasi di desa juga selalu dilakukan 2 bulan sebelum pemilihan. Begitu pula juga sosialisasi kampanye di kantor pemenang. Jadi semakin mendekati waktu pemilihan, semakin gencar untuk melakukan pemilihan. Lalu ini beberapa dokumentasi yang telah dilakukan. Jadi sekian dari kami. Ya, mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.